الذي لا نبي بعده حتى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا معشر الجماعة عيد الفطر في هذا المسجد المبارك دار السلام في Pipitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai detik ini, hari ini, dengan pakaian ini, di tempat ini masih memberikan kita kesempatan dengan nafasnya, dengan mataharinya, dengan kehidupan yang Allah berikan pada kita untuk melaksanakan amanah, yaitu beribadah kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bawah kaki kita, di dalam perut bumi ini banyak saudara-saudara kita yang telah mati mendahului kita, yang jika mereka bisa meminta hidup kembali, tentulah mereka ingin bersama-sama kita beribadah pada hari yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, yang mana syukur itu kata ulama, sarful abdi ala jami'i ma an'ama Allahu ilaihi. Syukur bukan berarti syukuran saja. Syukur bukan berarti masak tumpeng atau mengucapkan alhamdulillah saja. Tapi syukur lebih daripada itu. Bersyukur adalah mensinkronkan fasilitas pemberian Allah, kenikmatan yang diberikan Allah untuk digunakan di jalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita mata, gunakan untuk baca Quran. Allah memberikan kita telinga, gunakan untuk mendengar ayat Allah. Allah menggunakan kita mulut, gunakan untuk falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik atau diam. Salawat beserta salam terhujam dalam kepada junjungan alam, penghulu alam, yang mana mencintai kita lebih daripada ibu kita pada diri kita, memperjuangkan kebaikan untuk kita padahal tidak pernah bertemu dengan kita, rela diusir dari negerinya di Mekah, dilempari kotoran unta, diludahi, dihina, diancam, dibunuh demi menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dialah penghulu alam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sidang Idul Fitri yang berbahagia. Idul Fitri berangkat dari dua kata. Aid artinya kembali, dari kata ada ya'udu 'audan fa huwa a'idun wa dzaka ma'udun. Aid la ta'id. Aid artinya kembali. Al-Fitri artinya fitr, artinya suci. Idul Fitri kembali suci, kembali bersih. Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ke-31 ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila fi khalqih. La tabdila fi khalqillah. Fitratallah, Allah telah memberikan fitrah kepada semua manusia sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dengan fitrah. Fitrah artinya adalah kecenderungan hati untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, mencintai kebaikan, menginginkan kemuliaan, memperjuangkan kebenaran. Itu fitrah. La Yahudi wala Nasrani wala Muslim wala Mujassim wala Musyabbih. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Muslim, semua manusia. Laqad karramna bani Adam. Kata Allah, telah kami muliakan anak keturunan Adam. Kenapa? Karena Allah titipkan fitrah dalam diri kita. Tapi lanjutan daripada hadis tersebut kata Nabi, innama, tapi saja kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak menjadi Nasrani, yang menjadikan seorang anak menjadi Yahudi, yang menjadikan seorang anak menjadi Majusi, adalah tergantung kepada didikan kedua orang tua. Kita dilahirkan di Pipitan, Cirwas, tempat dulu para ulama berjuang, meneriakkan takbir, membebaskan negeri yang mulia ini dari tangan penjajah Belanda, kafirun, dan tangan Jepang, fasikun. Dilahirkan di kota yang mulia, di provinsi Banten yang mulia terkenal dengan Islamnya. Ayah kita Muslim, ibu kita Muslimah, lahir kita diberi nama Islam, diakikahkan, dididik oleh agama Islam. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi hambanya, yang mana kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bayangkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita dilahirkan dari tulang sulbi laki-laki yang kafir,
perempuan yang kafirah dilahirkan di Amerika, mungkin kita tidak mengenal apa yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua iman, akidah, Islam, ibadah kita semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri sering disebut juga adalah hari kemenangan. Menang dari apa? Menang daripada kita melawan hawa nafsu. 30 hari lamanya kita berpuasa dari fajar hingga maghrib, menahan diri dari yang membatalkan, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama dengan anak dan tidak bersenggama dengan istri dan suami. Dan yang lebih penting, kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, manusia terbaik adalah khairukum khairuhu min amsihi, yaumuhu khairun min amsihi. Seorang muslim terbaik adalah muslim yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Kalau kemarin karena Ramadan kita rajin tahajud, kita rajin salat malam, maka Syawal pun harus tetap kita jaga. Kalau kemarin di bulan Ramadan 1 hari minimal baca Quran kita 1 juz, maka sekarang minimal juga 1 juz. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun apa daya, ironi, di bumi belahan bumi lain saudara kita, yaitu Palestina yang menjaga Al-Quds, kiblat pertama umat Islam, di penghujung akhir bulan suci Ramadan, umat Islam satu dunia dimanapun dia berada merasakan sakit hati yang amat sangat melihat saudaranya dibantai, dibunuh, diperkosa, dipenggal, dibom, dihabisi oleh orang-orang Yahudi Zionis la'natullah alaihim jami'an. Kita ketika buka puasa dengan nikmatnya, dengan kurma, dengan makanan, kumpul bersama sanak famili saudara dengan tawa, canda dan riak, mereka sedang merintih takbir kesakitan, sedang menangis ayahnya wafat, sedang merintih ibunya meninggal, sedang sakit hatinya anaknya kena bom. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi Zionis tidak pandang bulu membantai saudara-saudara kita. Mereka anak kecil dibantai, orang dewasa dibunuh, orang tua dihabisi, semua tidak pandang bulu. Maka kata Nabi SAW, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak memperhatikan urusan orang Islam, maka bukan termasuk daripada orang Islam itu. Kalaupun tidak bisa kita berjihad ke sana, memperjuangkan harkat martabat saudara kita, minimal kita kirim bantuan kemanusiaan berupa uang infak, sedekah, zakat kita, semuanya kita kirimkan ke sana semampu-mampu kita. Kirimkan makanan, kirimkan selimut, kirimkan pakaian dan sebagainya. Karena bahaya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah dalam satu hadis qudsinya berkata, ada seorang hamba yang nanti di akhirat ditanya oleh Allah, ya ibadi, ana alim, falima la tusqini. Wahai hambaku, aku telanjang, kenapa kau tidak memberi aku pakaian? Ya Allah, anta ghanil mughni, fa kaifa usqik. Engkau adalah orang yang kaya raya Allah. Engkau tidak butuh kepada pertolongan hamba, bagaimana aku bisa memberimu pakaian? Apa kata Allah? Saudaramu seiman telanjang, kau tidak beri pakaian, itu sama dengan kau tidak memberi pakaian padaku. Ada ja'ilun lima la tut'imuni. Aku orang yang lapar, kata Allah. Kenapa kau tidak memberi aku makan? Ya Allah, kau yang memberi aku rezeki, kau memberi aku rezeki. Bagaimana kau bisa kelaparan, ya Allah? Saudaramu seiman dan seislam sedang kelaparan, tapi kau tidak peduli. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, perutmu, rumahmu, uangmu, keluargamu. Kau tidak memikirkan sesama muslim saudaramu. Padahal kita bisa memeluk Islam hari ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena perjuangan Rasulullah, karena perjuangan para sahabat, karena perjuangan para ahlul bait, karena perjuangan para wali Allah, karena perjuangan almarhum Syekhona Kiai Haji Sukhari di tanah yang mulia ini, dan para ulama Banten lainnya, sehingga Islam bisa tetap tegak berdiri. 1888 geger Cilegon terjadi karena apa? Karena adzan dilarang, salat tidak boleh ditegakkan. Termasuk para mujahid yang ada dari Ciluas Pipitan ini memperjuangkan kalimat Allah. Iqamatud din li alai kalimatillah. Orang dulu hidup dirinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa memiliki apapun di dunia ini. Dia tepati janjinya yang dia baca tiap salat.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sekarang saudara kita Palestina dibegitukan. Rohingya dihabisi, tidak bisa kita berbuat apa-apa. 1,7 miliar umat Islam satu dunia tidak bisa menolong saudaranya di Bosnia Herzegovina, di Rohingya, di Afghanistan, di Suriah, di Libya, di semua belahan dunia. Jika umat Islam lemah, maka umat Islam akan ditindas, akan dihinakan, akan ditekan. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kalian para orang tua yang usianya sudah 40, 50, 60, 70, sudah asar menjelang maghrib, sebentar lagi malaikat maut mendatangi kalian. Hendak kalian takut dan khawatir kepada generasi-generasi di belakang kalian akan menjadi generasi yang di'afa. Di'afa di sini dalam ilmu nahwu dikatakan adalah jamak, yaitu banyak. Dan juga nakirah, umum bentuknya. Lemah, di'afa artinya lemah. Lemah apa? Ya Allah, lemah iman, lemah akidah, lemah akhlak, lemah ekonomi, lemah fisik dan sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Suatu waktu Syekh Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah, ulama besar zaman tabi'in, beliau berjalan di padang pasir membawa barang dagangannya. Dan ketika sedang istirahat di bawah pohon yang rindang, terjatuhlah seekor gagak yang patah sayapnya. Syekh Ibrahim bin Adham berkata, ya Allah, arini kaifa tarzuk khalqak. Ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana caramu memberi rizki kepada makhlukmu yang patah sayapnya di padang pasir, kelaparan, kehausan sendirian. Kalau dia mampu engkau selamatkan, maka mulai detik ini aku akan berhenti berdagang, aku akan berhenti berbisnis, akan kusedekahkan semua hartaku, aku akan hanya fokus ibadah padamu dan mengajar serta mengaji. Akhirnya setelah sekian waktu datanglah burung gagak lainnya yang membawa cacing di mulutnya. Disuapi burung yang sakit tersebut, dibawakan air minum sehingga sehat kembali, kemudian bisa terbang lagi. Akhirnya yakinlah hati Ibrahim bin Adham, semua hartanya dia bagi-bagikan, sedekahkan, dan dia fokus hanya sholat, ngaji, dan beribadah. Terdengar berita ini setelah beberapa bulan oleh ulama tabi'in yang lain. Datanglah Imam Shibli, waqala Syekhul Akhar, atau di riwayat lain adalah Syekh lain. Yang pasti ulama tabi'in yang lebih senior daripada Ibrahim bin Adham berkata kepada Ibrahim, mana hartamu yang biasa kau bisniskan? Diceritakanlah apa yang terjadi oleh Ibrahim bin Adham. Aku yakin pada Allah yang memberi rezeki, aku tidak akan lagi berusaha. Aku yakin hanya dengan ibadah Allah akan memberi rezeki. Apa kata Syekh Imam yang lebih senior ini? Ya Ibrahim, i'lam bi annaka jahil. Wahai Ibrahim, ketahuilah bahwa dirimu sebenarnya orang bodoh. Kau tertipu. Maksudmu apa? Kau orang bodoh. Kenapa kau memilih menjadi gagak yang patah sayapnya, menunggu datang rizki dari tangan orang lain? Kenapa kau tidak memilih untuk menjadi gagak yang sehat, terbang dengan kuat, memberi rizki dan menolong orang lain? Karena kata Rasulullah SAW, al-yadul ula, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita belajar bahwa mari diri kita, anak kita, keluarga kita, murid kita, ponakan kita, tetangga kita, jadikan mereka generasi Islam yang rabbani, generasi Islam yang Qur'ani, generasi Islam yang di dadanya tiada lain kecuali la ilaha illallah, yang dia siap memperjuangkan agama Allah dengan hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, jiwanya, raganya, sampai titik darah penghabisan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita kuatkan diri kita, iman kita, akidah kita, agar jangan sampai negeri yang kita cintai ini dijajah kembali seperti dijajah dulu oleh Belanda dan Jepang.
mendengar banyak berita bagaimana dengan mudahnya tenaga-tenaga asing itu masuk ke negeri kita tanpa filter, tanpa pemeriksaan. Di Cianjur kah dia, di Serang kah dia, di Cilegon kah dia, di Jawa Barat kah dia, di Jakarta, di Karawang, di semua negeri rasanya sudah kemasukan tenaga-tenaga asing. Yang mana saat ini dikatakan corona, kita dilarang untuk mudik, untuk datang kepada sanak famili kita, tapi orang-orang luar negeri yang membawa virus yang tidak kita ketahui bisa masuk ke negara ini. Kenapa? Karena kebobrokan para pemimpinnya. Karena kita dipimpin oleh orang-orang yang ilahuhum butunuhum, Tuhannya adalah perutnya. Yang penting amplop, yang penting komisi, biar negeri ini hancur, yang penting saya kaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang tua kita dulu berdarah dan berkeringat memerdekakan negara ini. Maka jaga umat Islam. Sekali lagi, hanya umat Islam dan TNI lah garda terakhir pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai kita dibodoh-bodohi dan ditipu lagi. Maka jaga negara kita ini, minimal lingkungan sekitar kita. Jaga akidah umat, jaga iman umat, dan jaga kekuatan diri kita. Bersiap-siap menghadapi ancaman musuh. Karena musuh Allah tidak pernah tidur. Allah sendiri yang berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha yang namanya Nasrani dengan Yahudi kecuali umat Islam bisa mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lewat apa? Lewat film kah dia? Lewat makanan, lewat pergaulan, lewat teknologi. Sedikit demi sedikit anak-anak kita yang biasanya maghrib mengaji, yang biasanya hafal Quran, yang biasanya sholat tarawih, sekarang hancur karena main game online. Sekarang hanya memegang HP, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu anak kecil di Banten rata semuanya hafal surat Yasin. Sekarang bacanya saja sudah sulit. Membaca Arabnya saja sulit. Jangankan hafal, jangankan paham, jangankan beramal dengannya. Membacanya saja 60% umat Islam Banten menurut data MUI dan LPTQ tidak bisa membaca Al-Quran. Ini musibah. Musibah. Maka tugas kita untuk memperbaiki, memperjuangkan semampu kita. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya apapun, yang punya jabatan, gunakan jabatannya untuk memperjuangkan agama Allah. Karena orang yang paling menyesal di akhirat nanti adalah orang yang Allah berikan kenikmatan berupa jabatan, kekuatan, kekuasaan, kekayaan, tapi tidak digunakan untuk li'i'la'i kalimatillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah,